Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara tujuan hidup kita di antaranya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW secara khusus mendoakan umatnya di waktu pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi hari. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya termasuk kita yang berusaha untuk meneladaninya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua nanti dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula ma'a man ahabba." Sesungguhnya seseorang itu akan dipertemukan dan akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah SAW, kemudian kita dipertemukan, dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas salah satu peristiwa dalam perjalanan hidup Nabi SAW yang terjadi kata para ulama di bulan Rajab. Apa salah satu peristiwanya di bulan Rajab? Peristiwa diperjalankannya Rasulullah SAW, di Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan peristiwa ini kata para ulama terjadi pada tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, atau yang lebih dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya tidak luput dari yang namanya kesedihan, tidak luput dari yang namanya musibah, tidak luput dari kesulitan. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita umatnya yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, menjadi pelajaran bagi umatnya yang sedang tertimpa musibah. Ya, setidaknya nanti ada Syekh Muhammad Al-Buti menyebutkan ada 2 faktor yang menjadi kesedihan Nabi SAW di tahun itu. Ya. Faktor yang pertama, Rasulullah SAW kehilangan, terutama kehilangan 2 sosok yang paling penting dalam hidup Nabi SAW. Ya. Jadi ini kita akan mengambil pelajaran seperti apa Rasulullah SAW saat ketika kehilangan. Ya. Karena boleh jadi di antara kita mungkin suatu saat nanti kita akan kehilangan, ya. Kehilangan siapa Nabi SAW? Ya, yang pertama di tahun itu secara bersamaan, yang pertama kehilangan sosok Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah itu? Istri Nabi SAW, sekaligus sebagai penyandang dana utama perjuangan dakwah Nabi SAW. Jadi Siti Khadijah itu sosok seorang istri
tetapi juga sekaligus menjadi donatur utama perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan siapa? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Beliau paman sekaligus juga sebagai pelindung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika keberadaan kedua sosok ini, maka saat itu orang-orang Quraisy ketika mau mencelakakan Rasulullah SAW itu berpikir ulang begitu ya, tidak secara langsung. Ya. Praktis ketika dua sosok ini sudah tidak ada, orang-orang Quraisy ini semakin berani memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua sosok ini, ya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan dua sosok ini di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang butuh-butuhnya dengan dua sosok ini? Jadi ini kata para ulama, Rasulullah itu saat itu sedang mengalami kondisi sulit. Tahun 10 kenabian itu, setelah sebelumnya Rasulullah mengalami yang namanya pemboikotan, embargo. Jadi saat itu Rasulullah SAW sedang diboikot oleh orang Quraisy. Ya, 3 tahun lamanya, ya, Nabi SAW mengalami pemboikotan. Jadi kalau hari ini ada satu negara, gitu ya, diboikot, diblokir, ya, seperti misalnya di mana, di Palestina, di Gaza. Nah itu semua sudah lebih dulu dialami oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi 3 tahun. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi untuk mendapatkan suplai makanan, karena waktu itu di antara isi embargonya itu, boikotnya itu, dipampang di dinding Ka'bah. Di antaranya adalah tidak boleh melakukan transaksi perdagangan dengan Bani Hashim. Ya, jadi kan kalau boikot itu kayak kayak membunuh secara halus, secara terang, tidak ada suplai makanan. Dalam satu riwayat, Nabi itu untuk mendapatkan makanannya dari mana? Dari makanan yang disembunyikan dari ketiaknya Bilal bin Rabah. Jadi Nabi itu pernah mengkonsumsi makanan yang disembunyikan dari ketiaknya Bilal bin Rabah. Kira-kira Pak, kalau Bapak dikasih makanan yang disembunyikan dari ketiak, kira-kira mau dimakan atau tidak, Mas? Kalau ibu-ibu misalkan dapat makanan oleh-oleh, disebutkan tidak ketiak bapaknya. Ya, saya yakin ini saking sulitnya kondisi Rasulullah SAW di saat itu. Sampai-sampai Rasulullah untuk mendapatkan makanan saat ketika mengalami pemboikotan, supaya bisa berhasil, Pak, sehingga makanannya itu disembunyikan di balik ketiaknya Bilal bin Rabah. Kenapa Rasulullah SAW kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan dua sosok ini padahal saat itu Rasulullah sedang sangat butuh-butuhnya dengan dua sosok ini, ya. Dan kalau kita melihat, memang ini bukan kali yang pertama Rasulullah SAW itu. Setidaknya Rasulullah pernah mengalami 10 kehilangan sosok orang yang dicintainya, kan. Satu, kalau kita membaca perjalanan kehidupan Nabi SAW itu, Rasulullah sejak lahir sudah tidak melihat sosok seorang ayah. Kehilangan yang pertama. Kemudian nanti di usia 6 tahun Rasulullah SAW kehilangan ibundanya. Di usia 8 tahun Rasulullah SAW kehilangan sosok kakeknya. Kemudian nanti Rasulullah kehilangan 5 anaknya dari Siti Khadijah. Jadi Rasulullah SAW itu ketika menikah dengan Siti Khadijah dikaruniai 6 anak, dan 5 dari 6 anaknya itu meninggal dunia.
Satu, Qasim, meninggal dunia di usia anak. Kemudian yang kedua, Abdullah, juga meninggal di usia anak. Kemudian yang ketiga, Ruqayyah. Kemudian keempat, Kulsum. Kelima, Zainab. Yang tersisa yang masih hidup itu siapa? Fatimah. Kemudian nanti meninggal Siti Khadijah, meninggal Abu Thalib. Jadi apa hikmahnya bagi Nabi SAW dengan kehilangan sosok yang dicintainya? Di antaranya adalah kata para ulama, agar Nabi tidak terlalu bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar Nabi SAW itu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ini juga menjadi pelajaran bagi kita, jangan kita terlalu bersandar dengan sesuatu. Kenapa? Karena biasanya Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang menjadi sandar dalam hidup kita. Kalau kita terlalu bersandar dengan pekerjaan kita, boleh jadi nanti Allah akan menguji dengan pekerjaan kita. Kalau kita bersandar dengan apa lagi? Harta kita, Allah akan menguji dengan harta kita. Kalau kita terlalu bersandar dengan tabungan kita bisa habis, Pak. Kalau kita terlalu bersandar dengan apa lagi, dengan keluarga kita masing-masing punya urusan. Ya. Kalau kita terlalu bersandar dengan apa lagi, pasangan kita, boleh jadi nanti Allah akan menguji kita dengan apa yang menjadi sandar dalam hidup kita. Ya, maka di antara pelajarannya dari peristiwa kehilangannya Rasulullah, kehilangan orang-orang yang dicintainya, di antaranya adalah kita belajar untuk tidak terlalu bersandar. Ya. Ada satu ungkapan, barang siapa yang mani'tamada ala aqlihi, barang siapa yang bersandar dengan akalnya, maka siap-siap hidupnya akan penuh dengan stres. Karena betapa banyak yang tidak bisa terselesaikan oleh kemampuan akal kita, karena akal kita terbatas. Termasuk salah satu peristiwa yang tidak bisa dipecahkan secara sains, secara ilmu pengetahuan, di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Belum bisa terpecahkan gitu ya secara sains gitu ya. Perjalanan yang nanti kita lihat seperti apa jaraknya itu ya. Hanya dalam waktu 1 malam kira-kira ya. Perjalanan yang begitu jauh tapi hanya bisa ditempuh dalam waktu satu malam. Barang siapa yang bersandar dengan hartanya, maka hidupnya akan penuh dengan kekurangan. Ya, barang siapa yang bersandar dengan hartanya, maka Allah akan membuat hidupnya serba kekurangan. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bersandar dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya hina dalam hidupnya. Tetapi barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mencukupkan kehidupannya, Allah akan memuliakan hidupnya, dan Allah akan membuat hidupnya puas, ya. Tidak dijauhkan dari stres. Ya. Jadi dari peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita, ya, terlebih khusus saat itu Nabi SAW bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyebutkan salah satu di antara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang itu sedang tertimpa musibah, sedang mengalami berbagai kesulitan, lalu kemudian dia sibuk menemui banyak manusia, sibuk bertemu dengan orang, sibuk bertemu dengan banyak orang dengan harapan
mendapatkan banyak pertolongan dari manusia dengan harapan supaya orang itu simpati dengan penderitaan kita. Kenapa? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, tanpa dia sadari ketika dia menceritakan musibahnya kepada banyak orang, tanpa dia sadari dia sedang menceritakan kepada banyak orang tentang kelemahannya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tidak mampu untuk menghilangkan musibahnya. Seolah-olah Allah tidak punya kemampuan untuk menghilangkan kesulitannya. Maka betapa banyak orang yang lebih sibuk mencari perhatian, perlindungan, dukungan orang lain, justru malah musibahnya itu malah kesulitannya itu tidak selesai-selesai. Tapi betapa banyak ada orang yang dia tertimpa musibah, kemudian dia sedang menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, dia lebih fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah bukakan jalan keluar atas setiap kesulitannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan saat ketika kita tertimpa musibah, kesulitan, maka yang pertama kali didatangi adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah dibalik musibah bagi kita orang-orang yang beriman? Setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada hamba-Nya, boleh jadi saat itu Allah sedang menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Dan betapa banyak dalam kehidupan kita tertimpa musibah, tapi sebetulnya kita sedang dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Betul nggak Pak? Kalau kita baca surat yang rutin kita baca di setiap hari Jumat, surat apa? Surat Al-Kahfi ya. Kemarin sekarang minggunya kemarin saya ingat sekarang Sabtu hari Sabtu Jumat itu kan kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Tahu ya? Di sana kita akan menemukan satu kisah perjalanan ya. Kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Perjalanan ilmu ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa dengan Nabi Khidir lebih terkenal mana Pak? Lebih populer mana? Nabi Musa. Tapi Masya Allah, Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Kalau Nabi Musa, beliau Nabi, dia juga Rasul. Tapi kalau Khidir hanya Nabi saja, bukan seorang Rasul. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mendidik nabinya untuk tawadu gitu ya. Tawadu untuk belajar kepada sosok orang yang mungkin sosok yang tidak begitu dikenal. Ini jadi pelajaran bagi kita mungkin ya, khususnya buat saya pribadi. Terkadang kita lebih termotivasi kalau belajar oleh orang yang punya nama besar gitu kan, betul nggak? Ya manusiawi lah kadang kita juga, tapi belajar dari Musa gitu ya. Begitu tawadunya sampai belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa saat itu ya punya nama besar kan gitu ya. Tawadu itu apa sih Pak? Tawadu. Tawadu itu lawan kata dari sombong berarti. Sombong itu apa? Maknanya sombong apa? Yang pertama wahum tunas, ya merendahkan manusia. Kemudian yang kedua apa tadi? Batul hak, menolak kebenaran. Jadi kalau kita menolak kebenaran bisa jatuh kepada kesombongan. Kalau kita merendahkan manusia bisa juga jatuh kita kepada kesombongan. Tahu berarti kebalikannya, tidak merendahkan manusia dan menerima kebenaran. Tawadu. Sampai Nabi SAW itu beliau pernah menyebutkan la tasubbul warqah.
Jangan engkau remehkan waraqah pendeta di zaman Nabi SAW. Kenapa kata Nabi? Karena aku melihat pada dirinya itu, pada diri waraqah itu ada satu bahkan dua surga, Pak. Jadi Waraqah Ibnu Nawfal ini profil sosok yang seorang pendeta yang satu-satunya mungkin pendeta yang masuk surga. Karena Nabi yang menyebutkan. Apa surganya yang pertama? Kata Nabi, surga yang pertama Waraqah itu karena tawadu. Kenapa tawadu? Saat itu Waraqah usianya 90 tahun. Rasulullah usianya ketika menerima wahyu Rasulullah 40 tahun. Beda jauh, beda tipis. Beda jauh. Secara usia sudah beda jauh. Secara ilmu juga sama, beda jauh, Pak. Waraqah saat itu sudah menguasai semua kitab Taurat, kitab Injil. Sementara Nabi SAW saat itu baru menerima ibadah. Ketika peristiwa itu, ketika Nabi SAW baru pulang dari Gua Hira, baru menerima ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Maka saat itu atas inisiatif Siti Khadijah dipertemukan dengan Waraqah Ibnu Nawfal, kan begitu. Jadi surat Al-Alaq itu menandakan diangkatnya Muhammad menjadi seorang nabi. Karena untuk menjadi rasul nanti setelah turunnya surat apa itu? Al-Mudaththir. Ya. Kurang lebih jedanya 6 bulan dari peristiwa itu. Jadi secara ilmu, secara usia itu lebih banyak. Nah, makanya kata Nabi SAW, Waraqah surganya yang pertama karena apa? Karena tawadhunya. Ini Masya Allah, bapak-bapak di sini juga boleh jadi termasuk yang mendapatkan kesempatan itu. Secara usia mungkin yang mengisi kajian di sini mungkin Ustaz Farhan. Coba dengan bapak-bapak beda jauh, beda tipis, Pak. Ustaz Farhan, Masya Allah, incu makan sini. Tapi Masya Allah, Pak, ibu-ibu, bapak-bapak di sini secara usia, Masya Allah, beda jauh, beda generasi. Tapi ketawaduan bapak-bapak diimami oleh Ustaz Farhan, kemudian mengikuti kajiannya Ustaz Farhan. Ya, kalau bapak-bapak ikhlas, insya Allah, ya, insya Allah siapapun yang tawadu kata Nabi SAW, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surga yang pertama. Surga yang kedua apa? Niat. Karena setelah pertemuan itu, Waraqah itu berniat kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, seandainya aku masih dikasih umur, maka saya akan menjadi pengikutmu. Tuh, Masya Allah. Tawadu luar biasa, tawadu lagi nih. Mau mengikuti, menerima kebenaran dari sosok orang yang ya lebih muda. Kalau bahasa nama kemarin sore, betul ya? Niatnya kalau saya masih punya umur, saya akan menjadi pengikutmu. Tapi atas izin Allah, 3 hari dari pertemuan itu Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Waraqah Ibnu Nawfal. Baru sekedar niat. Makanya kata Nabi SAW, banyak-banyaklah kita berniat untuk melakukan amal saleh. Karena ada orang yang masuk surga karena niatnya. Siapa? Waraqah. Makanya para sahabat Nabi itu disebutnya, kata Siti Aisyah, apa? Para pedagang niat. Mempertimbang niatnya apa? Karena betapa banyak ada orang yang masuk surga itu karena dia mengumpulkan banyak niat amal soleh dalam dirinya. Nah, jadi ini tadi Nabi Musa tawadu begitu, dia belajar dengan orang yang seorang nabi, namanya Nabi Khidir. Apa berkaitan kisah dengan musibah
Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah kepada kita untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Satu kisahnya, pasti bapak-bapak juga sudah tidak asing lagi dengan dengar cerita kisah ini, karena bapak-bapak sudah rutin membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Yang pertama, kisah Nabi Khidir membolongi perahu. Masih ingat? Nabi Khidir membolongi perahu, kira-kira apa? Lamun perahu di bolongan, apa yang akan terjadi, Pak? Perahu bisa berlayar, ya? Tidak. Musibah bukan ini, Pak? Tilalah perahunya. Tilalah bahasa Indonesia. Ini tilalah. Musibah bukan, Pak? Musibah. Sampai Nabi Musa kan bingung, kumaha pemikirannya ya? Bagaimana pemikirannya? Bukannya ditolong malah dibolongin. Kan begitu? Tapi ternyata nanti di akhir-akhirnya surat Al-Kahfi ceritakan, oh ternyata seandainya kalau perahu ini terus berlayar, apa yang terjadi? Dicegat, Pak, dirampok, Pak, nyawa hilang, harta juga. Pilih mana, Pak? Pilih tilalah tapi harta masih selamat, nyawa masih selamat, atau dibunuh oleh perampok? Kan begitu pilihannya. Teguna naonlah tilalah tapi masih selamat, daripada kalau terus berlayar, nyawa hilang, harta pun diambil. Nah, ini kisah musibahnya, musibah yang menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Nah, kadang dalam kehidupan kita, keseharian kita, terkadang kita juga mengalami seperti itu. Kita dapat musibah, tapi sebetulnya kita sedang diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Nah, kisah yang kedua, setelah ini. Kisah yang kedua, saat ketika Nabi Khidir sampai di satu kampung, kira-kira begitu, kemudian melihat ada anak-anak yang sedang bermain-main. Kemudian salah satu anaknya diambil oleh Nabi Khidir, lalu kemudian dipukul sampai mati, dibunuh, kira-kira begitu, Pak. Coba, makin pusing lagi Nabi Musa. Ya naon deui wae gitu. Tadi sudah ngebolongin, tapi kan kisahnya hikmahnya di akhir itu kan kisahnya kan. Jadi Nabi Musa tuh bingung ya naon ilmu yang mau didapat kayak gitu ya. Pertama bolongan. Nu kedua ayam udah letik dibunuh. Kan sudah semakin tidak rasional kayak gitu. Ya, tapi ternyata anak ini anak yang durhaka. Kalau dibiarkan sampai dewasa, ini akan mencelakakan kedua orang tuanya. Daripada nunggu dewasa, lebih baik dari sejak kecil dihabisi. Tapi jangan, Pak, punten Pak, adiknya jangan dijadikan dalil, Pak. Bapak-bapak yang ada budak terbangun bisa, lantas oleh bapak kemudian dihabisi. Tidak, ini tidak berlaku buat kita. Ini hanya berlaku buat Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tidak berlaku buat kita. Tapi ini kisah ini dijadikan dalil kalau di kalangan medis, di kalangan medis mungkin bisa dipakai ini kan. Kisah ini dijadikan dalil oleh para ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, misalnya ketika ada anak yang terlahir, mohon maaf ya, hidupnya itu bukan normal, hidupnya itu karena disuntik, karena dia hidup, bertahan hidupnya itu karena faktor apa? Medis gitu loh. Seandainya dilepaskan medisnya, meninggal sebetulnya. Nah, kan ada kondisi-kondisi seperti itu. Atau misalnya ketika lahir tidak normal, harusnya kepala dulu, kemudian ini kakinya dulu, ini membahayakan akhirnya. Bisa membahayakan. Jadi bahayanya lebih besar daripada. Nah, di dunia medis kisah ini dijadikan dalil begitu ya. Daripada nanti dewasa ini jauh lebih membahayakan ya, daripada keselamatannya, daripada kebaikannya, maka kemudian pihak medis menyatakan ya sudahlah, kita tidak diusahakan dengan maksimal gitu ya.
penanganannya tidak disahkan dengan secara maksimal. Nah ini dua kisah Pak. Kisah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah dalam hidup kita, padahal pada hakikatnya kita sedang diselamatkan oleh Allah dari musibah yang lebih besar. Apa contohnya Pak kira-kira kalau dalam kehidupan kita? Atau barangkali bapak-bapak ada yang pernah punya pengalaman Pak? Dapat musibah, ternyata alhamdulillah dengan musibah itu ternyata kita diselamatkan oleh Allah dari musibah yang lebih besar. Ada yang punya pengalaman Pak? Kalau misalnya ya, pernah kan ada orang Bandung karena macet sekali sehingga dia ketinggalan pesawat, ketinggalan penerbangan di Jakarta. Pernah ada kan ya kasus Lion Air? Di mana tadi? Di tahun berapa itu ya? Yang di perairan mana? Karawang. Ya. Pada ada satu kisahnya di Bandung macet, kemudian dia ketinggalan pesawat. Musibah bukan Pak? Musibah namanya. Terpaksa dia harus harus mengeluarkan uang untuk beli tiket lagi. Kebayang Pak, beli tiket dadakan harganya lebih murah atau lebih mahal Pak? Lebih mahal, mau nggak mau dia harus berangkat. Akhirnya sudah dia ketinggalan pesawat, dia harus mengeluarkan uang lagi untuk beli tiket pesawat. Musibah bukan Pak? Musibah. Tapi begitu dia sampai, dia melihat berita, ternyata pesawat yang harusnya dia tumpangi mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi dengan orang ini? Alhamdulillah. Padahal ini masih sepanjang pesawatnya. Magumal kan? Kultus Pak. Aduh, ketinggalan pesawat, saya mengeluarkan ikutan budget yang buat yang lain-lain, terpaksa dikeluarkan untuk beli tiket. Pilih mana Pak? Pilih tiket hangus atau pilih badan yang hangus Pak? Kan begitu pilihannya. Pilih tiket yang hangus atau badan yang hangus, kan begitu. Nah, ini diantara contoh kira-kira. Diantara contoh. Ada banyak kejadian dalam hidup kita, maka jangan mudah langsung mencela musibah karena kita tidak tahu. Boleh jadi ya, sebetulnya kita sedang diselamatkan oleh Allah dari musibah yang lebih besar. Jadi ini diantara hikmah musibah bagi kita orang-orang yang beriman. Satu apa? Kita sedang diselamatkan oleh Allah dari musibah yang lebih besar. Yang kedua apa? Yang kedua, boleh jadi musibah itu di antara cara agar kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin kita sudah terlalu asyik, sudah terlalu lama, terlalu jongjon, terlalu terlena dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan aktivitas kita, sehingga kemudian kita mulai jauh. Nah, salah satu di antara caranya yaitu Allah dengan mengirimkan yang namanya musibah dalam hidup kita. Meskipun Allah tidak akan ujug-ujug ngasih musibah begitu saja, tidak. Kalau Imam Ibnu Qayyim itu beliau itu memberikan gambarannya seperti ketika kita mau memanggil orang yang sedang menggali sumur, Pak. Ya. Kabarnya kan menggali sumur. Kalau tidak mempan, tidak terdengar dengan suara, misalkan kita memanggil, "Mang, kalau heula," ngopi heula kan gitu kan, mungkin kopi kahandapkeun gitu kan. Mana mobil lah terkadang kalau masih tidak terdengar dengan cara apa? Bisa dibayur, bisa dibalai dong, Pak. Betul tidak? Dibalai dong. Pertama dibalai dong batu kerikil. Masih cuma memanggil. Nah, kan kira-kira begitu gambarannya.
besar. Mungkin dengan kehilangan sesuatu yang kecil. Masih juga belum mempan, ditingkatkan kadarnya terus. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu yang besar, itu artinya kita sudah terlalu lama kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang pada umumnya seperti itu. Kita mendekat kepada Allah, khusyuk, kemudian kita merintih berdoa kepada Allah saat ketika sedang susah atau saat ketika kita sedang bahagia, Pak? Saat ketika kita sedang senang. Kalau ada yang sedang bahagia, berarti ini luar biasa ini. Ya, karena biasanya orang mendekat kepada Allah ketika dia sudah punya banyak masalah, dia bangun seperti mana sampai menetes Allah, begitu ya. Jadi di antara hikmahnya adalah di antara Allah menurunkan musibah itu di antaranya apa? Di antaranya supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara, makanya jangan sampai kita nunggu musibah yang besar dulu baru kemudian kita ingat kepada Allah. Pokoknya kalau ada sesuatu menimpa hidup kita, ya, sesegera mungkin gitu ya. Jangan sampai kita menunggu kehilangan segala-galanya, kehilangan semua yang kita miliki baru kemudian kita tersadarkan begitu ya. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, boleh jadi ketika Allah mengambil sesuatu dalam kehidupan kita, boleh jadi Allah sedang ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kadang suka sedih banyak, sedih. Tapi boleh jadi sebetulnya Allah ingin menggantinya yang lebih baik. Pernah Bapak punya pengalaman kehilangan apa gitu ya? Ternyata digantinya yang lebih baik. Pernah punya kejadian pengalaman? Saya pernah punya pengalaman pulang isi pengajian, Pak, hilang sendal. Tapi saya tidak banyak cerita, Pak. Cuma ternyata di masjidnya ada CCTV, Pak. Ada CCTV, Pak. Sehingga kemudian pengurus DKM-nya itu, kebetulan pengurus DKM-nya lagi tidak di tempat. Cuma ketika dia meriksa, lalu juga si Ustaz nyeker gitu, nyeker. Akhirnya saya dipaksa untuk mengirimkan nomor rekening gitu. Aduh, gimana saya sebel-sebel enak, Pak. Saya lama balas artinya tidak tinggi sendal, Pak. Mending sendal bagus dah. Kayak bapak-bapak ke masjid pakai sendal bagus, atau sendal biasa-biasa, Pak. Jika ada kenapa pakai sendal biasa, sendal butut, jika punya pengalaman dari sendal, kan begitu, Pak. Memang ini kejadian bukan yang pertama kali yang orang pakai sendal. Makanya perasaan saya sudah menyampaikan, nggak apa-apa Pak, ini sendal biasa, bukan sendal apa gitu tanya. Enggak, ini apa namanya? Akhirnya rekening saya nggak kasih, begitu ya, isim malah nggak isim lah gitu kan dia. Akhirnya di kajian berikutnya, Masya Allah saya diganti dengan bukan dengan sendal sih, walaupun dengan jumlah uang yang ya berlipat-lipat, Pak. Sampai kepikiran langit dewe itu sendal. Terus bagaimana? Saya hitung-hitungkan badan juga namanya 10 kali lipat lebih, Pak, itu kan diganti nanti banyak, ya 10 kali lipat lebih gitu ya. Oh, berarti berencana itu sendal terus perlu diganti gitu namanya. Jadi kita hilang, tapi apa namanya dapat gantinya yang lebih baik. Tapi itu banyak pada Allah gitu ya, bukan settingan gitu. Jadi ada banyak dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, Pak, kita ya berhusnuzon saja kepada Allah. Boleh jadi Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, ini berkaitan dengan musibahnya. Jadi Rasulullah saat itu mengalami musibah. Di tahun itu Rasulullah mengalami kesedihan yang berturut-turut. Nah, cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghiburnya. Nah, sebelum menghiburnya ya,
Tadi saya menyebutkan Syekh Ramadan Al-Buti itu menyebutkan ada 2 faktor yang menjadi kesedihan Nabi SAW di tahun itu. Satu, kehilangannya. Yang kedua apa? Rasulullah semakin dimusuhi, Pak. Jadi setelah wafatnya 2 sosok ini, permusuhan orang-orang Quraisy semakin besar, semakin menjadi-jadi. Rasulullah nggak bisa kemana-mana, bayangkan Pak. Rasulullah nggak bisa kemana-mana. Sampai Rasulullah di tahun itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, beliau itu pergi ke Taif, Pak. Taif. Supaya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, karena waktu itu sedang diembargo, kan? Waktu itu Rasulullah bukan tidak punya kendaraan, punya, Pak. Makanya ada hadis arba'un min sa'adatil mar'i, 4 faktor yang menjadi 4 kebahagiaan di dunia. Di antaranya al-markab al-hali. Nabi itu punya kendaraan 3, Pak. 1, Nabi punya unta. Berarti kalau sekarang setara dengan apa? Untuk kendaraan di padang pasir, Pak. Apa? Ini apa? Kalau untuk kendaraan di padang pasir apa cocoknya, Pak? Masa cocoknya? Land Cruiser cocoknya. Atau Land Rover maksudnya, Jeep maksudnya, Rubicon maksudnya. Ya. Untuk di padang pasir. Tapi juga Nabi punya kendaraan kuda. Kalau kuda untuk perjalanan cepat, Pak. Perang itu setara dengan apa? Ferrari. Ya, sekelas itulah. Nabi juga punya kendaraan untuk dalam kota, Pak. Apa namanya? Keledai ya, bukan keledai, keledai. Bahkan dikasih nama si Duldul, saking pintarnya, Pak, itu keledai Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah bukan ngirim orang-orang yang mana, cukup nyebutkan nama. Tolong antarkan ke rumahnya Abu Bakar. Maka keledai itu enggak ada nama. Goceng. Rasul, keledai Rasul begitu, Pak. Makanya kalau ada orang yang tidak tahu, jadi kelebihan keledai itu dia tahu alamat, Pak. Jadi keledai itu kalau di aburgen banyak, diliarkan, dilepaskan, itu dia akan baik lagi, Pak. Kalau keledai itu, cuma di kita kan ya keledai banyak. Keledai itu begitu. Di Indonesia keledai itu, Pak. Itu kalau dilepas, Pak, itu kan baik lagi, Pak, keledai itu. Makanya kalau ada orang yang nggak pulang-pulang gitu, nggak tahu alamat pulang, nggak pulang-pulang, itu lebih jelek daripada keledai. Ada yang nggak pulang-pulang kan gitu. Kan saya bapak-bapak tuh balik-balik, nggak pulang-pulang lah. Nah itu lebih parah di keledai daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ke Taif, jaraknya 80 km kan, kebayang Pak, naik Nabi banyak Taif. 80 km dari sini mana, Pak? Bogor, Pak. 80 km. Ya kira-kira berarti sekitar ke Bogor, Pak. Itu ditempuh dengan jalan kaki, Pak. Ya. Di usia Nabi saat itu usianya berapa? Berarti tahun 10 kenabian. Berarti usianya 50, Pak. Ada bapak-bapak di sini yang usianya 50? Pak Iwan 50 ya? Tacan. Sanggup, Pak? Tacan. Ini supaya kabayang, ini usia 50 saat itu. Jadi supaya kagambar gitu. Pak Aku dan Pak Iwan sudah bisa, Pak? 50. 50 ada sih, Pak? Usia 50 kira-kira kuat berapa kilometer jalan, Pak? Ya. Ini 80 km, Masya Allah. Ya. Jadi memang situasinya saat itu sulit. 1, Rasulullah kehilangan. 2, Rasulullah semakin dimusuhi, Pak. Semakin dimusuhi. Ya, semakin dimusuhi. Ya. Apa hikmahnya buat kita? Hikmahnya Rasulullah yang begitu agungnya, begitu mulianya, tapi masih ada yang memusuhinya, gitu ya.
Jadi kalau kita misalkan ada orang yang gak suka dengan kita, kalau ada orang yang gak senang dengan kita, wajar kira gitu ya. Jangan baper lah untuk namanya. Jangan berkecil hati. Kenapa? Rasulullah saja yang jelas-jelas mulia, sampai akhlaknya saja dalam Al-Quran disebutnya apa? Khuluqin azim. Kalau kita kan akhlakul karimatnya. Kalau Rasulullah itu khuluqin azim. Sampai Sayyidina Ali ketika ditanya, tolong gambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Waktu itu Ali bin Abi Thalib terdiam, susah. Dari mana harus menjelaskannya kayak begitu? Sampai beliau bilang, karena ulang begini, saya akan jawab, tapi tolong jawab pertanyaan saya kepada para tabiin waktu itu. Kan para tabiin yang bertemu dengan Rasulullah gitu. Hayang apa? Pengen tahu gimana sih mulianya Rasulullah. Saya ambil, tolong jelaskan kepadaku dunia ini. Kata Nabi tadi. Kata para tabiin, dari mana wahai Ali kata harus menjelaskan dunia? Kan dunia ini luas. Kata Ali bin Abi Thalib, begitupun aku ketika ditanya untuk menjelaskan kemuliaannya Rasulullah SAW. Ya. Sementara Allah saja dalam Al-Quran menyebutnya khuluqin azim. Saya bingung, harus dari mana dulu menceritakan tentang kemuliaannya Rasulullah. Jadi Rasulullah yang begitu agungnya, akhlaknya begitu mulia, begitu ya, pernah dimusuhi, pernah apalagi dilempari batu, begitulah ya. Nah ini hikmahnya bagi kita. Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, maka kita ingat kisah ini. Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas, gitu ya, diperlakukan dengan tidak baik, apalagi kita. Gitu ya. Kenapa kita dimuliakan? Kenapa kita dipuji? Karena orang itu kenal dengan kita, betul nggak? Kalau orang itu tidak kenal dengan kita, kita dihormati nggak? Bapak-bapak dihormati karena orangnya kenal sama bapak, betul nggak? Tapi kalau orang yang kenal sama bapak bakal dilayani nggak, Pak? Dihormati nggak? Ya. Orang kita dihormati karena orang kenal dengan siapa kita. Tapi kalau orang kenal kita, mana ada orang kan? Ya. Yang kedua apa? Yang kedua karena Allah menutup aib kita. Dan sekiranya orang lain itu tahu aib kita, mana mau Pak ya duduk di sebelah kita, betul nggak? Mana mau bapak-bapak mau mendengar apa yang saya sampaikan, gitu ya? Karena Allah masih menutup aib kita. Nah itu. Nah dari peristiwa itulah kemudian untuk menghibur Rasulullah SAW yang sedang sedih, yang sedang berduka, yang sedang terluka itu kemudian diperjalankan. Diperjalankan di mana? Ke tempat yang luas, Pak. Bumi dengan langit luas mana, Pak? Bumi dengan langit luas mana? Pernah ke langit, Pak? Tapi Nabi memang menggambarkan begitu. Nabi mengatakannya itu perbandingan bumi dengan langit itu, Nabi melempar busur panah. Busur panah dilempar di tengah-tengah padang pasir yang luas. Kata Nabi, busur panah itu ibaratnya luasnya bumi. Sementara hamparan padang pasir yang luas itu langit yang pertama, langit dunia. Langit dunia, masih langit dunia. Dan langit berikutnya perbandingannya sama, seperti busur panah dengan padang pasir luas. Jadi semakin tingkatan langit makin luas. Walaupun zayyana sama dunia, apalagi ada ayat. Jadi kalau bapak-bapak melihat malam bintang itu masih langit dunia, belum langit pertama. Jadi luas. Sampai Siti Aisyah itu saking kagumnya, itu langit yang begitu luas gitu ya. Tapi kan dalam Al-Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di arsy. Arsy itu kata Nabi SAW itu letak posisinya itu di atas surga Firdaus. Jadi kalau orang surga Firdaus menatap langit itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa di mana Siti Aisyah itu Rasulullah kedatangan seorang wanita yang curhat kepada Rasulullah SAW, curhat di rumahnya Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah tidak ajarkan, Pak. Kan kasihmu ibu mau gitu ya. Ayah curhat di rumah saya tidak ajarkan kan gitu.
Sampai ketika turun surat Al-Mujadalah itu, sampai kemudian sampai terkagum-kagum ceritanya. Subhanaman wasi'a sama. Engkau yang begitu jauh di sana, engkau bisa mendengar percakapan. Sementara aku yang ada di dekatnya, karena bisik-bisikan. Jadi perempuan ini teh curhat kepada Nabi teh menghayal Pak. Jadi kasih cerita aja. Ini menunjukkan saking luasnya. Luas itu. Apa hikmahnya Pak? Hikmahnya kata Nabi SAW, kalau kita sedang sedih Pak ya, jangan kita, kalau kita sedang sedih nih Pak ya, jangan kita berdiam diri di rumah kita gitu ya. Tapi carilah tempat-tempat yang luas Pak. Ya. Kenapa Pak? Nah ini terakhir paling saja sama jam berapa itu ya? Nah, ini terakhir. Saya tutup dengan cerita ya terakhir. Begini Pak, kalau kita sedang sedih, terus diam di rumah, maka seolah-olah yang paling menderita hidupnya itu cuma kita Pak. Tapi kalau kita pergi keluar Pak, kita akan menemukan betapa banyak orang yang lebih susah dari kita. Saya akan tutup dengan kisah, ya, dengan kisah sendal deui Pak. Ini kisah sendal deui. Saya hobi, saya senang. Ini kisahnya Imam As-Sa'di saja. Siapa yang kenal dengan Imam As-Sa'di? Seorang ulama besar. Pulang ceramah, pulang ceramah Pak, sendal langit Pak. Tiba-tiba pakai sabenya. Di mana biasanya tempat? Di mana biasa sendal hilang? Di masjid. Manusiawi Pak. Sekali Imam As-Sa'di ulama besar, lalu lagi sendal pasti lalu masuk sedih. Masih ada itu sendal Pak. Aman sudah. Bisa digetus lagi. Ini kisahnya lagi Pak. Akhirnya terpaksa dia nyeker Pak. Kalau nyekernya di sini mah aman Pak. Kebayang Pak. Di Arab sana Pak nyeker kebayang Pak. Panas atau mana? Panas Pak kebayang di sana. Harus nyeker dalam kondisi alas kaki panas Pak. Kalau di sini mah aman lah insyaallah alhamdulillah kan. Di hobi kaumnya. Di tengah perjalanan kan biasanya kalau orang sedih, kalau orang sedang sedih Pak, biasanya kepalanya nunduk atau tegak Pak? Nunduk. Kan nunduk. Ketika nunduk sedang sedih, tiba-tiba ada yang menyapa Pak. Assalamualaikum ya Syekh, dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Begitu dia lihat wajah yang penuh dengan senyuman dan alangkah terkagetnya Imam As-Sa'di. Kenapa kagetnya Pak? Kira-kira kenapa Imam As-Sa'di kaget pas ketika kan lagi meluk, ada yang ucapin salam Assalamualaikum, pas dilihat kaget Imam As-Sa'di. Kenapa? Kenapa? Sendalnya dipakai orang itu? Bukan. Kaget kenapa coba Pak? Ternyata orang yang mengucapkan salam dan penuh dengan senyuman itu ternyata kedua kakinya buntung Pak. Sehingga kata beliau, dia yang kehilangan dua kakinya masih bisa tersenyum, masih bisa mengucapkan salam. Sementara aku yang baru kehilangan sandal, bukan kaki, baru sandal, sudah kehilangan senyum, sudah kehilangan kebahagiaan. Nah ini hikmahnya Pak, kalau kita keluar rumah itu kita akan bertemu dengan banyak orang, sehingga kita akan melihat ternyata orang yang lebih ribu dari kita itu lebih banyak gitu loh. Jadi bukan hanya kita yang menderita, bukan hanya kita. Karena kalau kita di rumah asal pang menderitanya Pak, asal pang susah itu, asal pang segala-galanya gitu ya. Tapi ketika kita keluar kita sadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu barangkali saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kehilangan sendal itu musibah kecil ya. Tapi kalau sendal itu nggak ada di masjid, sendal kita ada di masjid, ya kan? Semua besar. Sebelum besar lagi. Ya kan? Bukan jadinya kan mati. Tetap jadi. Tapi kalau nggak ada